Oke. Soalnya banyak saya habis zikir enggak tenang juga gitu. Ternyata problem-problem di kehidupan saya itu di bawah zikir enggak kelar juga gitu. Tetap aja. Iya tetap aja. Utang masih belum ada. bisa kebayar padahal saya zikir udah banyak gitu. Enggak juga beres. Akhirnya enggak beres tuh akhirnya menyalahkan zikir dan enggak mau zikir. Nah, itu yang akhirnya kita harus melihat problematika umat gitu. Kesadaran terhubung dengan Allah. Nah, ketika zikir sama. Harus ada kesadaran terhubung dengan Allah. Cukup nggak hanya terhubung dengan Allah? Nggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra edisi FM. Terima kasih Pak Uli. Kayaknya bapak saya ini. Iya, aduh. Sudah tua ya. Gagal. Saya aja om ya kan. Jangan balas dendam dia. Iya, om, makanya manggil bapak. Kenapa nggak kayak sekalian? Baik, insya Allah pada malam hari ini sahabat ngopi malam ya, kita berjumpa lagi di edisi yang keberapa nih Kang Ya? Ini yang edisi keempat. Ya. Dan mohon maaf para pemirsa edisi FM, minggu kemarin kita off karena qadarullah Kang Ya sedang sakit, ya kan? Sedang diuji dengan diberi nikmat, sakit, Masya Allah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi, bergabung lagi bersama saya Om Pai dan insya Allah di 1 jam ke depan ya. Betul. Kita akan membahas tuntas seperti yang disampaikan Pak Oli tadi bahwa pada malam hari ini kita akan bahas tentang zikir. Yang menenangkan hati. Betul. Nah, bagi pemirsa di CFM yang hatinya belum tenang, insya Allah kita akan bahas tuntas pada malam hari ini dengan siapa lagi? Narasumber kita pada malam hari ini kalau bukan Kang Iya Kurniawan. Iya. Assalamualaikum Kang Iya. Waalaikumsalam Om Pai. Masya Allah. Ahlul ngohwah gitu ya. Ahlul ngohwah. Iya. Ini kayaknya kebalik kan? Narasumber ahlul ngohwah gitu. Narasumbernya tuh ahli tukang ngopi gitu. Iya. Ahlul ngohwah ya kan. Bismillah nih Kang Ya, pada malam hari ini temanya sangat menarik sekali nih. Betul. Kemarin kita sudah bahas tentang sholat ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Uli tadi, sholat selanjutnya salam dan harus ada zikir. Iya. Zikir secara makna kan mengingatkan gitu Kang ya. Tadi dibilang tuh kebiasaan umat atau kebanyakan assalamualaikum itu assalamualaikum gajleng namanya. Assalamualaikum gajleng. Salam langsung loncat gitu. Zikirnya lupa. Zikirnya lepas ya. Nah, bagaimana Kang Ya mengenai perihal ini nih agar kan kita sudah sepakat tuh ngopi itu ada kadarnya ya kan. Iya. Ada makna tersirat dan tersurat. Gimana? Benar, baik. Zikir itu kan perilaku yang ada dalam bagian ibadah gitu Kang. Iya. Kang Pai. Jadi Om. Nanti Kang ntar protes tua lagi. Enggak, aku enggak protes. Enggak berani. Ya, oke, kalau begitu. Jadi Om Pai. Jadi zikir itu memang bagian akhirnya ya. Akhirnya itu bagian dari sebuah perilaku peribadahan gitu. Iya. Itu yang akhirnya kita pahami. Salah satunya dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu Asmaul Husna, itu diulang-ulang. Itu yang akhirnya kita pahami. Tapi sebelum kita berangkat ke sana Om Pai, seperti biasa kita harus berangkat dari definisi dong. Betul. Nah itu dia. Yang tadi tuh amanah tersurat dan tersiratnya tuh harus benar, harus jelas tuh. Betul. Jadi ini yang akhirnya kita kenal ya tadi itu. Ya kita ngobrol bahas kayak bahasa ngopi aja lah ya. Ini memang silakan diminum kopinya. Iya. Lagi diseduh. Masih diseduh. Iya, lagi seduh. Sama ini. Sama biasa hayalan. Astagfirullah. Virtual lagi nih. Virtual dong. Enggak apa-apa. Edisi keempat virtual, kelima juga mudah-mudahan virtual juga mudah-mudahan. Jadi zikir itu pada hakikat makna lughawinya adalah kan mengingat, benar. Mengingat. Jadi ketika kita lupa diingatkan yaitu zikir gitu. Jadi bahasa zikir itu makna awalnya atau makna bahasanya adalah mengingat. Fadhkuruni adzkurkum. Barang siapa yang mengingatku. Nah, berarti itu yang harus disebut dipahami di awal. Fadhkuruni gitu. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala dan sebagainya. Nah, itu kan artinya siapa yang mengingatku kata Allah. Nah, berarti zikir itu artinya mengingat. Itu makna yang makna di awal harus kita pahami yaitu secara lugawi atau bahasa. Okay. Walaupun nanti secara istilahi akhirnya zikir itu ya maknanya adalah bagian dari perilaku beribadah yaitu dengan menyebut-nyebut
mengingat-ingat juga boleh gitu. Kalimat-kalimat thayyibah gitu yang didawamkan, yang diulang berulang-ulang gitu. Seperti tadi setelah sholat kita biasakan membaca subhanallah walhamdulillah, itu diulang-ulang 33 kali gitu. Nah itu kan aktivitas ibadah gitu. Iya. Nah inilah kita pahami dulu gitu tentang maknanya dulu sebelum kita membahas zikir apa kaitannya dengan tenang. Oke. Soalnya banyak saya habis zikir nggak tenang juga gitu. Ternyata problem-problem di kehidupan saya itu di bawah zikir nggak kelar juga gitu. Tetap aja. Iya tetap aja. Utang masih belum ada. bisa kebayar. Padahal saya zikir udah banyak gitu. Nggak juga beres. Akhirnya nggak beres tuh akhirnya menyalahkan zikir dan nggak mau zikir. Nah itu yang akhirnya kita harus melihat problematika umat gitu. Iya. Jadi kita harus membahas tentang perilaku zikir gitu. Jadi perilaku zikir yaitu yang kita kadang-kadang kita alamatkan. Kita alamatkan misalkan untuk menghadirkan rezeki misalnya. Ya, itu boleh kan? Secara mengingat kan itu bagian dari tauhidnya juga kan. Oke. Jadi tidak bisa juga kita menghilangkan makna awal yaitu mengingat Allah ya. Walaupun zikir-zikir itu di akhirnya bahasa yang kita terima di masyarakat atau dalam kehidupan kita bermasyarakat adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah diulang-ulang, yang harus juga diingat adalah makna awal juga yaitu mengingat. Dan ketika nyebutnya misalkan apa yang mau kita sebut, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah itu harusnya nempel ketika lafaz alhamdulillah, maka harusnya nempel itu dengan makna mengingat kalimat tadi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, kita tuh ketika nyebut subhanallah harus diingat bahwa yang Maha Suci itu hanya Allah. Gitu tuh. Jadi gambaran-gambaran seperti itu terkait juga gitu Om Pai, dikaitkan antara zikir secara istilahi dan lugawi gitu. Nah, jadi perilaku kita ya nggak apa-apa. Orang manusia itu memang lemah kok. Mau ke siapa berharap? Kecuali hanya kepada Allah kan gitu. Nah inilah yang akhirnya ketika kita melakukan zikir dikaitkan dengan ingat, inilah yang nanti harus kita bahas lebih tuntas kaitannya menjadi jembatan ketenangan gitu. Oke. Nah itu di awal dulu seperti itu gitu ya. Ya, berarti zikir itu memang jembatannya endingnya adalah ketenangan hati kan itu ya. Ya itu juga bukan hanya itu sebuah janji. Janji Allah. Nah, janji Allah. Jadi Allah memperingatkan dengan cukup kuat. Ala gitu di surah Ar-Ra'd itu. Ala bizikrillah. Nah, ingatlah dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub. Maka hati kalian akan tenang. Nah, itu janji Allah. Benar-benar. Nah, ini yang menjadikan kita ini ketika hadirnya zikir yaitu atau maknanya kita mengucapkan kalimat thayyibah yang diulang-ulang atau kita gabungan dengan kita mengingat Allah dan mengucapkan kalimat-kalimat tadi dengan diulang-ulang, itu yang hadirnya itu adalah keyakinan yang lebih kuat, lebih mendalam, harus lebih kuat, harus lebih mendalam diulang-ulang itu gitu. Jadi bukan hanya mencapai target jumlah gitu. Nah inilah yang bisa jadi problem-problem juga kita bisa jadi kita sendiri Kang Pai. Kita sendiri misalkan Allah maha apa nih? Maha kaya. Kita kebutuhannya harta misalkan. Contoh gitu ya. Iya. Akhirnya kan pagi-pagi kita kejar tuh. Ya, kita kejar dengan bangun tidur atau di waktu-waktu lain. Akhirnya kita sebut tuh. Ya Allah tuh ya Razzaq, ya Ghani, ya Razzaq, ya Ghani, ya Razzaq. Lalu dia pahami itu ya Razzaq. Allah paham pemberi. Ya pemberi itu ya Allah. Tidak ada yang menjadi sesuatu yang pasti memberi itu hanya Allah. Kalau selain dari Allah itu hanya wasilah atau uslub. Lantaran saja ya. Ya, sesungguhnya yang nilainya pasti memberi itu ya Allah. Ini yang harusnya dikuatkan, yang harus menghujam kepada penzikir tadi. Oke. Ya Razzaq. Jadi ketika lisan mengucapkan ya Razzaq, hati, pikiran dan keyakinan kita tersinkron dengan artinya yang sama, yaitu Allah lah maha Pemberi. Mau ngasih mau berharap kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Biarkan Allah nanti yang menyentuh si fulan, yang menyentuh si fulanah, yang menyentuh siapa. Berapa jumlahnya biarkan Allah. Nah inilah yang akhirnya kita ini
menjadi yakin bahwa tidak ada lagi sandaran kita, hanya Allah saja. Ya Ghani, ya Ghani. Nah, disinilah mulai problem muncul kan, Om Pai. Iya. Jadi ketika kalimat itu diucap itu hampa, nggak ada pemikiran tentang artinya, nggak ada kekuatan akidah dan tauhidnya, sehingga apa yang dia sampaikan tuh hanya kata-kata saja yang ditargetkan jumlahnya, misalkan aku udah banyak 1000 kali. 1000 misalkan. Iya. Oh, gimana dengan 10.000, lebih banyak mana? 10.000 kan? Iya, Akhirnya benar-benar. dilihat lagi tuh, kan ada digital sekarang mah Kang. Ditengok, weh 1000 tuh, ditunjukin sama orang lain. Mending kalau gitu diposting. Tapi problemnya misalkan setelah diharapkan seperti itu ndak kunjung datang. Masih sama. Akhirnya apa? 1000 kali, 10.000 kali ndak kunjung datang yang dia diharapkan. Jadi kan disinilah yang akhirnya problem. Aku malas lagi sudah zikir. Nah, malas lagi zikir. Iya, Dia ketika malas zikir itulah dia harus ingat kepada mana istilahi, bahwa zikir ini adalah aktivitas ibadah, sehingga ada apa? Ada pahala di situ. Betul. Ya, ada pahala di situ. Tapi kalau mau mendalami lagi, bakal menilai pahala tuh kalau apa? Lillah kan? Karena Allah. Lillah. Nah, dari gambaran-gambar seperti itulah akhirnya sampai kalimat-kalimat yang kita pahamkan tadi jangan sampai, atau kita ucapkan tadi, menjadi zikir yang dawam gitu ya. Dawam, akhirnya tuh kita berujung kepada kapok. Kapok, nah itu kebanyakan gitu. Kapok, Iya. kapok. Dan ini problem tidak hanya zikir itu dalam kalimat yang tadi ya, misalkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Akhirnya kalau dikalimatkan kepada makna lugawi, lah sholat itu akhirnya apa? Mengingat juga tuh. Doa itu apa? Mengingat juga gitu. Sehingga mengingat dengan aktivitas-aktivitas ibadah itu ya harusnya memang maknanya adalah zikir, ingat kepada Allah, sadar dia gitu dari apa-apa yang dia laksanakan. Nah, inilah yang harus dibongkar dulu di awal, karena kalau tidak berangkat dari problematika umat, kita ini akan tidak sadar gitu. Betul. Maknanya paham, tapi ketika dilakukan terjadi kepada dia, yaitu sebuah latar belakang tadi. Dia lakukan tuh, oke, saya lakukan, begitu dilakukan kejadian bahwa dia kapok bosen Nah, akhirnya jadi apa? Jumud. Nah, makanya akhirnya gini, ketika berzikir, aktivitas zikir ya, kita fokus kepada aktivitas zikir tadi. Jangan sampai kita itu hanya punya semangat. Jangan sampai hanya punya semangat. Jadi kalau hanya punya semangat, itu akan habis semangat itu. Jadi kata para ulama atau salah satunya Mujaddid itu, namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, menyampaikan bahwa semangat itu ya dia bakal nggak cukup gitu loh. Semangat doang nggak cukup. Dia akan melahirkan kejumudan. Apa itu? Jumud tuh ya rasa bosan, boring gitu. Hampa. Jadi dia tuh udah merasa udahlah gitu. Nah, dari kalau gambaran para seniman tuh bagaikan dia berjalan traveling bawa air 1 galon. Banyak daripada yang 1 liter 1 gini. liter. Tapi dia akan habis. Setelah habis mau apa lagi coba? Mau berhenti. Nah, ini yang akhirnya nggak cukup dengan semangat gitu. Iya. Yaitu harus ada pemahaman ruh kesadaran tadi. Yang memaknai dengan mengingat atau makna awal tadi. Harus ingat. Berarti harus terpaut Kang Yaya antara lisan dan hatinya ya. Iya, dan diikat oleh tujuan. Tujuan kita mau apa coba? Jadi zikrullah tadi tujuannya itu memang ada harapan tuh. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja kan? Ya boleh. Ya boleh saja. Ini yang disebutkan oleh kita, misalkan ketika kita ini terpuruk lemah. Iya. Dan kita berimbas kepada sakit, lemah, lalu ujungnya kan mati gitu. Ya kan gitu. Benar. Misalkan sakit gitu. Iya. Kita akan memilih tuh zikirnya. Zikirnya apa? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu. Engkau yang menghidupkan, Engkau yang menguatkan. Dia terus ucapkan begitu dengan apa? Dengan sebuah optimisme bahwa Allah yang menghidupkan saya. Andai kata pun ajal terjadi, Allah yang menjadikan. Dan aku sekarang terkapar lemas, ya aku bisa bangkit, bisa sembuh, bisa apapun hanya Allah. Ya Qayyum,
ya qayyum. Itu terus diulang-ulang dengan penuh apa? Dengan Keyakinan. penuh keyakinan, kesadaran dan pengharapan. Karena Allah itu yang menyembuhkan. Sehingga kita kalau udah demikian kita akan pintar melatih diri itu. Misalkan ada obat. Wah, kita akhirnya kan kadang-kadang percayanya mau obat, sama Allah mah enggak kan gitu. Iya. Nah, jadi kita akhirnya harus melatih diri dengan pemahaman seperti itu. Memang tidak mudah. Nih ngomong kayak gini nggak mudah. Benar. Inilah yang disebut setiap perbuatan nantinya ya. Kemarin tentang sholat, Benar. apa ujungnya? Al-idrok. Al-idrok itu apa? Alhamdulillah. Kesadaran. Benar. Kesadaran terhubung dengan Allah. Nah, ketika zikir sama. Harus ada kesadaran terhubung dengan Allah. Cukup nggak hanya terhubung dengan Allah? Nggak cukup. Maka kalau tidak diakhiri sampai ke tujuannya, ya, dalam kesadaran tadi, maka dia akan ketemu dengan jumud. Dia akan ketemu dengan jumud. Harus ketemu dengan akhirnya. Apa itu? Ridwanullah. Ridho Allah. Ridho Allah lah yang menjadikan kita ini akan selamat di akhirat. Ridho Allah yang akan menjadikan kami dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah. Iya. Sesuai dengan harapan-harapan kita di hari ini di dunia. Itu ridho Allah. Nah, itu yang disebut tujuan atau goyah. Goyah ini yang harus nempel kepada kesadaran tadi. Benar. Goyah ini yang harus juga nempel kepada kesadaran, dan kesadaran nempel kepada ingat tadi. Ingat saja nggak cukup. Ingat saja nggak cukup. Sadar juga nggak cukup ya. Jadi gitu. Jadi dengan gambar seperti tadi, maka mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan kita ini yang pembelajar, saya pembelajar ya, mungkin Om Pai pembelajar, atau siapapun lah yang merasa Mitra edisi pembelajar. FM juga pembelajar. Ketika inilah yang harus dihadirkan. Jadi walaupun kalimatnya satu, kalimatnya tidak banyak, tapi di situ punya quality yang tidak bisa diremehkan gitu. Harapannya begini, saya ketika satu ucap inilah Allah tidak tega untuk mengabaikan kan gitu. Bagaimana benar. Ketika satu ucapan inilah bergetarlah aras Allah. Nah itu yang diharapkan, sehingga kita ini penuh keyakinan, penuh optimisme. Bahkan ujungnya apa? Kalau sudah nyerah ke Allah, apa coba? Allah yang kita pahami ini ya kaitannya dengan pemahaman akidah lagi Om Pai. Allah yang kita yakini ini akhirnya selesai sudah sama Allah. Mau berharap kepada siapa? Nggak ada kecuali Kata Allah tidak jadi. Kata Allah gagal ya gagal. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kata Allah nggak jadi. Nah ini keyakinan umat. Makanya dalam Islam, pemuda-pemuda Islam siapapun ya, dalam kegagahannya mereka, gitu, dia tidak akan pernah menyelipkan rasa sombong. Gitu. Karena memang semuanya punya Allah. Dia mengalamatkan saya begini tuh ya qadarullah, biiznillah. Biiznillah, benar. Nah ini yang akhirnya pengakuan secara akidah, pengakuan tauhid bahasa di masyarakat. Kita tidak bisa tidak jadinya misalkan ini mah biiznillah. Benar. Ada upaya kita, dan upaya kita itu apa? Atas kudrat irodatnya Allah itu. Ya, atas kehendak-kehendak Allah. Tapi kita ini tidak menghilangkan upaya dan tidak menghilangkan kun payakunnya Allah. Sehingga kita menitipkan dalam sebuah kejadian, kejayaan apapun dengan biiznillah. Nah, gitu Om Pai.